Shalom, salam damai. Kita baca dari kitab Keluaran bab 9 dengan judul perikop tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel." Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, "Besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini." Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Ini tulah yang kelima. Jadi sebelumnya sudah ada 4 tulah, yakni yang pertama itu tulah atau bencana atau teguran keras dari Tuhan. Yang pertama adalah air menjadi darah. Kemudian yang kedua wabah katak. Yang ketiga wabah nyamuk, lalu lalat pikat, dan ini yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Kalau kita melihat berbagai wabah ini ya, kalau wabah katak itu kan kadang manusia cenderung untuk menyepelekannya. Cuma katak, itu kan biasa. Lalu nyamuk, cuma nyamuk, itu biasa. Di Indonesia saja kalau musim penghujan itu, mulai musim penghujan ada DBD ya, demam berdarah, denggi, itu kan karena nyamuk ya. Jadi orang yang tidak punya iman itu akan menganggapnya biasa. Padahal itu adalah salah satu dari teguran Tuhan. Lalat pikat, lalat, di mana-mana ada lalat. Di tempat sampah apalagi ya, di tempat-tempat yang amis itu, yang ada ikan itu biasanya ada lalat. Jadi kadang kita manusia itu sering menyepelekan kejadian yang kita alami. Kita tidak sadar bahwa itu adalah teguran Tuhan, khususnya kalau itu mengenai kita, diri kita ya. Itu kita harus segera merefleksi diri, melihat apakah kita sudah melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Sebab kalau kita masih ngeyel, bersikukuh, itu akan terjadi hal-hal lain yang lebih parah. Contohnya ini ya. Sampai kelima, ternak juga akhirnya kena. Tadinya hanya istilahnya mengganggu saja ya, katak itu kan bermunculan, itu mengganggu ya, tapi tidak sampai menjadi penyakit. Nyamuk datang, itu hanya mengganggu ya, mungkin gatal-gatal. Lalat juga datang, mengganggu saja ya, menyepelekan. Lalu datang mulai meningkat ya, penyakit sampar ya, ternak. Dan ternak itu kan dijual ya, atau digunakan untuk membajak sawah dan seterusnya ya, atau untuk menarik gerobak. Lihat nih, kalau kita perhatikan ini, kualitas dari teguran Tuhan ini meningkatnya, sampai nanti pada teguran yang terakhir itu akan datang kematian. Nah itulah ya, final atau pamungkas, teguran yang pamungkas ya, yang fatal, yang letal dari Tuhan. Jadi kita manusia ini seperti Firaun kadang-kadang ya,
kita berbuat salah, berbuat dosa, melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, yang tidak dikehendaki Tuhan, bahkan tidak disukai oleh Tuhan, itu kita menganggapnya nggak apa-apa. Ini tulah ya, tegurannya dalam bentuk tulah. Ada lagi yang tegurannya itu bukan bentuk tulah, tetapi malah kebaikan ya, malah sukses misalnya, atau kesembuhan. Itu kan kadang kita diberi sakit lalu disembuhkan ya. Disembuhkan itu kan sebetulnya sebuah teguran juga bahwa ini Tuhan sudah memberi kesembuhan. Jangan lagi berbuat kesalahan. Tapi kita menganggapnya itu kan kebetulan aja kan, memang waktunya saya sembuh ya sembuh. Nah itu sudah menyepelekan anugerah Tuhan. Padahal Tuhan memberi kesembuhan itu bukan untuk kita kembali berbuat kesalahan ya. Justru mestinya kita langsung berbuat yang benar. Jangan lagi kembali ke kesalahan yang lama. Jangan lagi kembali ke dosa yang lama ya. Segera bertobat, segera berubah ya. Tapi itu ya, manusia itu kebanyakan seperti Firaun ini ya. Jadi Firaun ini, lihat ini, Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Padahal lihat ini kan sesuatu yang ajaib ya. Tuhan memberikan tulah kepada ternak, penyakit ternak itu hanya ternaknya orang Mesir. Ternaknya orang Israel enggak apa-apa, aman, sehat-sehat. Lihat ini, Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Lihat ini, Tuhan membuat perbedaan. Ini bukankah ini suatu yang ajaib ya? Kok bisa ya? Ternakmu kok nggak mati? Ternakku kok mati? Misalnya seperti itu. Ternaknya orang Mesir kok mati? Padahal mungkin cuma bersebelah-sebelahan ya. Sementara ternaknya orang Israel sehat-sehat, gemuk-gemuk. Itu sudah jelas, yang kejadian yang aneh seperti itu merupakan sebuah mukjizat dari Tuhan ya. Tanda dari Tuhan. Jangan disepelekan. Kalau disepelekan bahaya nanti. Lihat ini, Firaun menyepelekan, tidak mau. Padahal sudah melihat tanda dan mukjizat yang nyata seperti itu ya, yang dikatakan Tuhan melalui Musa dan Harun ya. Ini Tuhan memberikan firman kepada Musa, pergilah ke Firaun, katakan kepada Firaun, jika engkau menolak membiarkan bangsa Israel atau orang Ibrani itu pergi, maka ternakmu, ini disebutkan ada kuda, keledai, unta, lembu, akan kena penyakit sampar yang dahsyat ya, sampai mati. Ini sudah diperingatkan dan diberi tenggat waktu. Waktunya kapan? Kita lihat waktunya kapan. Ini dia, besok. Jadi ketika hari ini Musa datang kepada Firaun, besok Tuhan akan melakukan hal itu, dan terjadi betul. Mestinya kita sadar, wah ternyata memang inilah yang dikatakan Tuhan, ini dari Tuhan. Segeralah kalau sudah tahu itu dari Tuhan, segera mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Kalau enggak, ini nanti ternaknya mati. Ternak orang Mesir itu mati, tapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tidak ada. Sudah melihat seperti itu masih ndablek. Nih, Firaun ngecek, bener gak? Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Nah, bener kan? Saksi, itu disaksikan ya. Jadi memang dari Tuhan tuh banyak saksinya. Diberikan saksi supaya percaya, diberikan mukjizat atau saksi atau tanda-tanda yang dahsyat yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Ada saksinya. Tapi sudah ada saksi pun Firaun tetap berkeras hati. Ini bahaya ya. Jadi
Kita juga kalau sudah ditegur Tuhan dengan berbagai-bagai bencana, berbagai-bagai kesusahan, berbagai-bagai penderitaan, berbagai-bagai kehancuran, segeralah sadar, lalu berbaliklah, perbaiki diri, jangan lagi buat kesalahan, sebab takut akan Tuhan dan mengetahui kehendaknya adalah sumber kekuatan kita. Dengan mengakui, dengan mengetahui kehendak Tuhan, itu adalah sumber kekuatan kita. Kita tergerak oleh rasa takut akan Tuhan. Karena kita mengetahui kehendaknya, itu membuat kita terdorong, tergerak ya, untuk tidak melakukan atau untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki Tuhan, atau tidak melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Takut akan Tuhan dan mengetahui kehendaknya adalah sumber kekuatan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, dengan tulah berikutnya dari Tuhan kepada bangsa Mesir, sebab Firaun masih berkeras hati. Kita lihat nanti tulah yang berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.